ataupun jangan sampai mengusir orang dari tempatnya, itu adalah bukan bagian dari adat yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas teman-teman? Jelas ya. Kemudian lanjut. Dapat 9. Idza dakhala ad-dhayfu 'ala al-qawmi dakhala bi rizqihi. Idza dakhala ad-dhayfu 'ala al-qawmi dakhala bi rizqihi wa idza kharaja bi maghfirati dhunubihi. Idza dakhala ad-dhayf, ketika tamu masuk kepada satu kaum. Ketika tamu masuk kepada satu kaum, rumahnya atau perkumpulan mereka, pokoknya ada tamu. Dakhala bi rizqihi, maka masuknya pasti membawa rezeki. Dari situ maksudnya, rezeki maksud Tuhan dong. Bagaimana dia dengar bukan situ yang itu situ maksudnya. Dakhala bi rizqihi, masuknya dia membawa rezeki dari Allah. Wa idza kharaja, saat dia pulang. Idza kharaja, saat dia pulang. Kharaja bi maghfirati dhunubihi. Pulangnya mereka meninggalkan keampunan terhadap sahibul bait. Pulangnya mereka membawa keampunan terhadap sahibul bait. Ulangi. Idza dakhala ad-dhayfu 'ala al-qawm dakhala bi rizqi. Ketika kaum masuk kepada sebuah rumah atau datang kaum kepada kita, datang tamu kepada kita maksudnya, dakhala bi rizqi, datangnya membawa rezeki. Wa idza kharaja, ketika keluar, ketika pulang, kharaja bi maghfirati dhunubihi, dia pulang dengan meninggalkan keampunan untuk sahibul baitnya. Baik, ini perbedaan antara sahabat Nabi dengan orang-orang akhir zaman, ya kan? Orang akhir zaman dia punya banyak kamu gelisah. Kalau dulu para sahabat Nabi nangis dia kepada Nabi ketika tidak ada sahabat yang lain datang berkunjung ke rumahnya. Kenapa? Karena ada dua jaminan, ada dua garansi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datangnya waif ataupun tamu itu kepada sebuah rumah, maka mereka datang dengan membawa rezeki. Rezeki sendiri bangun, rezeki namun Tuhan ada dua. Satu, Allah dipergandakan rezeki kita karena kita akan menjamu mereka. Kemudian maknanya juga adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia pasti akan memuliakan tamunya. Berarti tingkatan keimanan dia akan naik, itu rezekinya. Dan yang ketiga, aturan nasional makan lobek, dia orang tamu. Kan benda mengaji dia semangat lobek. Ada ya? Benda mengaji, berarti mau rasuki. Bukan itu mau obat. Nah jelas nado rasuki. Ayo buat. Jadi makna artinya dakhala bi rizqi ayat dokter. Nah pertama adalah mereka datang, Allah akan memberikan gandakan rezeki untuk sahibul baitnya. Makna yang kedua adalah yaitu bertingkatlah martabat dan harkat keimanannya maksudnya. Dan yang ketiga, aturan nasumangan panganon, nasumangan cebihan, nasunung hidangan maksudnya, nei bangsawan be maksudnya sanung hidangan untuk tamu-tamuan. Itulah yang dimaksud daripada rezeki dengan masuknya seorang tamu. Dan ketika dia pulang, ya kan, maka dia akan pulang meninggalkan keampunan. Ini saya yakin warung misalnya Abraham. Maksudnya yakin warung misalnya ya. Arung saja tahu asal bulan Jumat, orang asing lebih datang bawa rezeki, pulangnya meninggalkan keampunan. Itu salah satu hikmah. Hikmah yang lain dalam kitab Al-Adabul Musharraf. Pernah seorang perempuan keberatan terhadap tingkah suaminya, dan suaminya adalah sahabat Nabi maksudnya. Sehingga dia mengatakan, Allah ulang sini orang karak tu bangsa habis covid nya. Ulang sini orang karak tu bangsa nama tahan saja karena jong punya. Ulang sini orang karak tu bangsa orang simpan di corona nya. Contoh. Maka si sahabat ini curhat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi buktikan hadis ini. Baik, saya akan datang berkunjung ke rumahmu. Tapi katakan kepada istrimu nggak usah repot-repot. Karena kita nggak boleh maksain menghidangkan sesuatu yang susah untuk kita hidangkan. Sehingga Roma hutang-hutang dapat menjamu tamuan. Aturan nama buru-buru ke bantal, mana si bantal, mana cincin busir ke bantal. Asur penasih, mana pinjam untuk tetangga. Nggak boleh begitu. Apa adanya lah kita kepada tamu. Dan itu nggak dibolehkan dalam agama. Jadi, la tusakkin nafsak, nggak boleh memberatkan diri untuk menjamu tamu. Apa yang ada angkat, alung merah. Atau ikan mas naikon. Jadi lupa. Balana, belum balana. Roma na binta. Berkunjung tu bahas ni sokat dia. Ang guna din tong nalontong Jokro. Isin tong nasi Jokro na binta tong dia. Na begitu masuk ke dalam subhanallah luar biasa hidangan. Luar biasa pelayanan kepada tamu karena yang menjadi tamu adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah begitu akan pulangnya Nabi
maka diperintahkanlah kepada suaminya, katakan kepada istrimu supaya ikutin kita sampai itu pangkal pintu, jauh pintu maksudnya. Dan itu tugasnya sahibul bait. Adab sahibul bait adalah ketika ada tamu datang ke rumahnya, antarkan sampai ke pintu. Pulang ke dapur sampai kamar ke kemana ke dia meja. Kemana ya ke itu sih dia bisa ke depan. Kemana ya malah batu meja bisa. Tapi jauh dari hukum antar ke pintu yang kamu bodoh di pintu. Sudah hukumnya ibu kaum Allah Taala tidak. Ama ila Allah. Tuh lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dok dia lebih ulang minum matanya memandang kami sampai mabuk di Madinah. Nah begitu berangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata yang dipandang istri sahabat ini di belakang Nabi manggil menghuni nipan, manggil menghuni monci, manggil segala serangga yang bisa membahayakan kepada maksudnya. Maka orang tahu ketika dia pulang daripada rumah kita, maka semua binatang-binatang yang bisa menggigit Anda di rumah Anda, mengganggu Anda, itu akan ikut di belakang tamu Anda saat itu maksudnya. Itu hikmahnya subhanallah. Makanya sahabat itu menangis ketika rumahnya tidak dikunjungi oleh sahabatnya. Dia akan mengadu kepada Nabi dan akan bertanya, salah apa yang telah saya lakukan, dosa apa yang telah saya perbuat sampai orang tidak ada yang mau minum kopi ke rumah saya maksudnya. Oleh telepon ada yang kopi. Ini sejum, sulang martamu. Kenapa? Iba beda dengan sahabat dan jodoh. Iba mau kamu sudah pun guru dah. Kalau sekolah Al-Quran dia ya. Sedih dengan sudah hebat sahabat dan minta sampai dengan minta. Khairul qurun qarni thumma mimma yadunahum thumma mimma yadunahum. Sebaik-baik qurun adalah qurun para sahabat tadi, kemudian tabi'in terus sampai pada akhir zaman. Salah satu contoh di dulu Tasyan Moka adalah mereka memegang Al-Quran seperti orang-orang akhir zaman memegang handphone. Orang akhir zaman memegang handphone, mengajar handphone, ponco ontak, sebelum bobo memegang handphone, buat modal melihat handphone, ketu pasang rubah handphone dia lah, ada bukan? Anggota jelas sahabat sedih malah melihat Al-Quran. Maka bagaimana kesibukan kita terhadap handphone? Kan seperti itulah mereka sibuknya terhadap Al-Quran. Maka pantas betul kalau hidup mereka penuh dengan cahaya, karena Al-Quran di rumahmu adalah cahaya. Al-Baitul ladzi la yuqra fihi Al-Quran ka baitul haram. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran seperti rumah yang hancur, rumah setan, rumah yang rusak, rumah yang tidak ada harga maksudnya. Makanya sahabat tadi mereka mulia karena mereka sibuk dengan Al-Quran seperti kita sibuknya dengan handphone kita saudara. Makanya jelas itulah para sahabat tadi. Jadi ada dua pesan hikmah yang disampaikan tadi dalam hadis ini. Datangnya para tamu itu adalah memberikan rezeki, ya kan? Maknanya ada tiga. Rezeki Allah libatkan tangan kepada sejumpul karena dia menjauh, ya kan? Mengorbankan waktu dia. Kemudian selanjutnya adalah nasuh kunjung ipangan Mei, jelaskan. Kemudian selanjutnya adalah ketika mereka pulang akan membawa binatang-binatang yang membahayakan kepada Anda di rumah Anda. Dan pulangnya mereka adalah membawa dosa-dosa kita. Maka datang bawa rezeki, pulang bawa keampunan. Jelas kan? Itulah hebatnya kamu. Makanya kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Dan pertanda rumah kita itu dicintai Allah adalah rumah kita itu dicintai Nabi, sering-sering orang datang bertamu ke rumah. Kau tuan harus sedar bertamu dia anak ya kau. Tak bulan dulu lima ban orang udah kayak mas bahas. Hari saya pun sedih dong. Harus ini nggak masuk kan? Nah, jelas ya. Makanya berbahagia bagi orang yang suka banyak tamunya ke rumahnya. Karena insya Allah dosa-dosa dia dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi termasuk menghapus dosa adalah banyaknya tamu. Dan termasuk menghapus dosa adalah sedaqatul tarattul balaqatul silaturahminya. Maksudnya orang bersilaturahmi, dosa akan dihapus, rezeki akan dibanyakkan, bencana malapetaka akan Allah Ta'ala jauhkan. Dan ketika kita tidak pernah punya tamu, inilah yang perlu kita riskan kepada Allah. Sebab orang yang tidak ada tamunya sama dengan Allah tidak ridho terhadap rumah Anda. Maksudnya, jadi seringlah meskipun maksudnya dalam keadaan seperti ini, minimal kalau kampung dan seluruh kondisi ada pulang mengkebusi alat isi, belum bisa berkondisi ya. Nak buang dia pulang mengkebusi ya. Asal buang dalam tiga, ini sempurna. Kalau kan dulu, lupa namanya dipungkeng. Hadis 90. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata wa huwa ghadaban 'alayha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Idza da'a ar-rajulu, ketika seorang suami mengajak imra'atahu, istrinya, ila firashihi, di atas ranjang ke
diawalnya. Fabata wa huwa ghadaban. Akhirnya si suami tidur dalam keadaan murka. Si suami tidur dalam keadaan murka. Alaiha terhadap istrinya. La'anathal malaikatu. Malaikat akan melaknat istrinya hatta tusbih, sampai pagi hari. Ulangi. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashik fa'abat. Ketika seorang suami mengajak istrinya ke atas ranjang untuk tidur maksudnya, fa'abat, maka istrinya enggan. Fabata wa huwa ghadabanu 'alaiha, sehingga suaminya tidur dalam keadaan murka terhadap istrinya. La'anathal malaikatu hatta tusbih. Malaikat akan melaknat istrinya. Mangal daw boleh lagi daw gitu kaya skala. Nalintik man to, manglamban nila magiging belay. Umrah suami kan? Anak buron dagit mangurus na ko. Ada dari Jakarta jauh-jauh saya Jakarta. sampai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada seorang manusia yang diberikan rezeki kepada manusia akan perintahkan seorang istri kepada suaminya, ya kan? Dan pintu daripada surganya seorang perempuan itu adalah ridho daripada suaminya. Maka dalam hadis, an ahadu zawji li abwaiha, seorang suami yang paling berhak ditumpahkan adalah kepada orang tuanya. Tapi seorang istri hak terbesar dia adalah kepada suaminya. Maka sangat dipuji dari seorang perempuan yang bernama Muti'ah. Bagaimana Muti'ah? Sampai zaman penyakit ayah kita juga karena tidak menyebut Muti'ah. Ronak mandokon itu bawa stok pintu assalamualaikum penyakit ayah mungkin itu juga malikina. Guys saudara lagi dia. Seminggu kemudian mama buat adalah ayahmu. Guys saudara lagi dia. Ayahnya malaikat dia. Sampai terakhir ketiga kali. Lalu berita ayah mama sungkawa mama meninggal ayahmu dia. Guys saudara lagi dia. Nasongkal mantu anak tulis di kali kecil jalan. Nah begitu ketemu dengan tadi sampaikan tadi cerita bahwa ada seorang perempuan saat masa sakit ayahnya, guys saudara lagi jawab dia sampai meninggal juga ayahnya, bahkan dia tidak keluar juga untuk menjenguk atau berziarah ataupun berbelasungkawa atau bertakziah kepada bapak kandungnya maksudnya. Dan dikatakan sebaik-baik perempuan adalah perempuan yang tersembunyi seperti dia. Itu namanya adalah Muti'ah. Ya kan? Makanya kata Nabi, idza kanatil mar'atu sallat khamsaha wa sabat syahraha wa hafizat farajaha wa ta'at zawjaha fatadkhul jannata min ayyi babin sya'a. Ketika seorang perempuan salat 5 waktu, kemudian puasa juga dilaksanakan, dia patuh kepada suaminya, dia jaga kehormatannya, maka dia masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Mumpung kulani jadi masuk dia nggak masalah. Hebat dan hebatlah suaminya. Maka dalam perkara ranjang sekalipun diatur Nabi, ketika istri menolak saat diajak untuk tidur, ketika istri menolak ketika istrinya maksudnya diajak untuk satu ranjang sama dia, fa'abat, maka dia pun enggan. Maka dia pun 1001 macam alasan. Maka dia pun mengungkapkan ada kata-kata yang tidak enak diterima daripada suaminya. Maka inilah yang akan menjadi sebuah asbab laknat kepada istrinya hatta tusbih, sehingga pada pagi hari. Dan dalam kitab lain dikatakan sampai dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata sampai paginya masih murka suaminya, contoh, ya kan? Rupanya susah atau justru binawan, bonjil susah murah maksudnya kan? Maka dia akan tetap dalam luar lingkup laknat daripada malaikat. Artinya laknat malaikat adalah laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pantang bagi seorang perempuan melakukan puasa sunnah kalau bukan atas seizin daripada suaminya. Dan ketika seumpamanya suaminya mengajak, hanya hitungan matahari tenggelam 5 menit lagi contoh, mengajak untuk sesuatu lah maksudnya, ya kan? Maka istrinya menolak, tetap dia dalam laknatnya para malaikat. Tapi kan kita juga suami tahu diri, ayo maksudnya. Onda 2 menit na ito, mamata ano, hindi mo na sa ito. Saya mo nagpasang hindi na sa iyo pa. Oto, bununin ba niya? Kain dyan po, pinto yun, pasang at ito. Dali 5 menit na ito, tumamanag yung anak ko. Iba, ito ko na sa iyo ba? Masunod kong tukon ng alam nafsi ito sangat penting. Apa to, ilmu tahu diri dong, gitu loh. Sesuaikan dengan kondisi. Masa nggak tahan, kayak di rumah maya. Kan nggak tahu dia, nggak tahan juga. Alah, boxingnya manis kok. Makanya adat daripada seorang perempuan, ya kan, kepada suaminya itu adalah sangat diunggulkan oleh Allah, sangat diunggulkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang susah ditemukan kecuali dalam kehidupannya sang Khadijah al-Kubra yang sangat dipuja dan dipuji sang baginda, yang bisa dikatakan cinta yang sangat luar biasa, bahkan mengalahkan pesona Cleopatra itu Khadijah. Sampai meninggalnya Khadijah senantiasa dibanggakan sang baginda Muhammad, kepada Aisyah dia banggakan, kepada semua zaujah-zaujah dia dibanggakan. Sampai dia tidakkan Aisyah dalam kitab Sayyidat, yakni Zaujatun Nabi, karangan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, dikatakan, apakah Allah belum mengganti sesuatu yang terbaik
secara luar lingkup dan totalitas daripada Khadijah. Khadijah adalah janda tua, saya adalah janda muda. Saya adalah perawan muda maksudnya. Ketika 9 tahun dinikahkan, ya kan? Satu riwayat ketika 7 tahun, 9 tahun berkumpul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang mengatakan perawan seumur hidup. Ada yang mengatakan begitu. Subhanallah. Dan itu yang menikahkan adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa Khadijah lebih hebat daripada saya nih? Ketika Rasulullah sembelih kambing, dia selalu katakan, berikan kepada teman-teman Khadijah yang masih hidup. Berikan kepada sahabat-sahabat Khadijah yang masih hidup. Timbul rasa cemburu yang sangat luar biasa, tak terbendung dalam hati seorang perempuan. Karena memang seyogianya cinta tidak akan pernah bisa dibelah menjadi dua, apalagi cinta berbelah-belah jumlahnya. Maka ini yang dikatakan Aisyah, ya Rasulullah jangan sebut nama janda tua itu. Ya Rasulullah jangan sebut nama dia sampai menggoncang hatiku, ibarat serpilu berpisah yang menusuk jantungku. Kata Nabi, ketika tak ada yang menemaniku maka Khadijah datang menuntut tanganku. Ketika orang memusuhiku maka Khadijah datang mengorbankan semua hartanya untuk. Dan Khadijah adalah orang pertama yang beriman. Dan dia tidak pernah membantah apa yang aku katakan. Saat saya katakan zambiluni, selimuti aku, maka tanpa bertanya dia selimuti aku. Bahkan ketika akhir hayatnya Khadijah masih sempat berkata, ya Rasulullah, sambil meneteskan air mata. Nabi katakan, apa yang kau tangiskan wahai istriku tercinta? Ya Rasulullah, aku sedih. Hatiku penuh dengan gundah gulana. Entah besok setelah aku tiada, atau pada saat ini apalagi yang bisa kupersembahkan untukmu. Tapi ya Rasulullah, aku katakan kalau aku telah tiada, satu saat kau butuh tongkat, ambillah tulang belulangku. Satu saat kau pengen jembatan, ambillah tulang belulangku. Karena aku ingin tetap bersamamu. Meski aku tiada secara nyawa dan lahiriah, tapi cintaku tak akan pernah mati untukmu. Biarlah cintaku dan cintamu terpadu kembali dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kisah cinta yang sangat abadi, luar biasa. Dan itu yang merasakan cinta hanya orang-orang yang memiliki cinta. Makanya Khadijah bisa berbuat karena alasan cinta. Maka apakah cinta itu? Ada satu definisi, dikatakan para ulama-ulama cinta tentunya. Ada yang bisa mendefinisikan cinta hanya ulama cinta. Beliau katakan adalah itharatu liman tuhab, yaitu mengorbankan sesuatu yang paling Anda cintai terhadap sosok yang paling Anda cintai. Jangankan harta, nyawa sekalipun 1000 nyawa akan dilayangkan demi untuk sang urusan kekasih tercinta. Oh ada. Nanti betik itu 50 sekali maden mudah-mudah. Sangko kenal, mudah saja. 50 dua ya, para Joseph bulan minggu saja mah. Akhirnya kita bisa mulai amanah. Untuk kondisi mo. Mga nila, maning nasa dyan to. Kaya pangan alaman na kiyo niya. Asal ang taong sa bulan sa taon na alis niya. Ano, malas niya niya. Sip-sip mga tarudong iwa. Sampai itu bakal uap na sa dyan, ma. Ing na busin ito. Akin na nakuha nila. Ang aso ngayon man ko bang niya. Ako na nakuha. Ing na sa dyan, ma. Pas mo rin Jumat. Hindi dyan dyan takot niya. Niya na po rin siya. Nanti sige, kung tinitaw. Kantor suniba, ha? Namarbalik dulu kayo sudayo. Aifu nisa'akum, ta'ifu nisa'akum. Ya kan? Aifu nisa'akum, ta'ifu nisa'akum. Anda jaga istri Anda, dia akan menjaga Anda 1000 kali lipat daripada penjagaan Anda. Anda beri dia satu cinta, dia akan memberi Anda 1000 cinta. Tapi ketika Anda sakiti hati dia 1 kali, ya kan? Fitrahnya seorang perempuan, ya kan? Dia gampang memang untuk disakiti dan gampang dia mengucapkan kata maaf untuk kita. Tapi 1000 tahun bahkan 2000 tahun takkan pernah hilang dari relung hatinya bahwa kebencian dan rasa sakit itu akan tetap abadi di dalamnya. Itu saudara luka lama berdarah kembali. Allah. Mama 10 tahun na yang ilang yung mula pala. Itong nga na marupang ko bang. Ano na dyan na dyan manawar mahal po niya. Sampai sa naring nga pinalunas po niya. Nagit manambay mabuling na sa Diyo. Unang kumanta ka bang terus do. Lanjut ka. Ulang ko bang maurang, manambay do, ulang manggun. Jelas dia bang, ini sudah kita bahkan urusan ranjang ketika dia enggan sekalipun Allah murka dan malaikat murka kepada dia. Dalam kitab Qurratul Uyun, mencintai istri ketika pagi insya Allah menambah umur Anda. Kamu jadi yang lebih ganteng kira-kira. Sebab istri ketika dicium keningnya, ya kan? Maka dia akan merasa senang, betul. Dan menyenangkan orang lain akan melahirkan doa dari dalam hatinya. Doa kebaikan dan panjang umur untuk kita supaya apa? Supaya besok saya kebagian cuma lagi dari suami saya. Ini seperti yang umur ya. Kan? Makanya sunnah bagi seorang istri setelah selesai berhubungan badan, maaf, dia harus bertanya kepada suaminya.
kaifa ra'yuka ala halati? Bagaimana menurut kamu? Maaf cakap ya. Bagaimana menurut kamu tentang saya di atas ranjang? Dan sunnah bagi laki-laki juga setelah selesai ciumlah keningnya sebagai tanda cinta. Kalau dan selesai diung gili ibu mah, so indah saja. Kau udah lakukan indah saja. Ulang dong nomor sih dua nanti lah. Abo lagi udah tinggal usah. Ah, itu kita juga ada jurusan. Jadi cium dua ya belum selesai. Baru dong entusias. Enak gitu. Ini saja dong. Ini saja pak. Sudah dihukum dan sudah aku siapa sahabat tua ya. Kayak farak juga ada hal itu. Sujud adalah waktu dan ini saya dok. Coba minum jam saya lakukan ini.